Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kepemimpinan Manajerial akan mempresentasikan mengenai kompetensi kepemimpinan. Sebelum memaparkan materi presentasi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, Zeva Fiazenza NIM 2019-11048. Yang kedua, Dwi Fitriani NIM 2019-11159. Yang ketiga, Sigit Arianto NIM 2019-11203. Yang keempat, M. Faisal Amin NIM 2019-11586. Dan yang terakhir, Rizka Maulana NIM 2019-11714. Materi yang pertama mengenai pengertian kompetensi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin seharusnya memiliki komitmen organisasional yang kuat, visionary, disiplin diri yang tinggi, tidak melakukan kesalahan yang sama, antusias, berwawasan luas, kemampuan komunikasi yang tinggi, manajemen waktu, mampu menangani setiap tekanan, mampu sebagai pendidik bagi bawahannya, berempati, berpikir positif, memiliki dasar spiritual yang baik, dan selalu siap melayani. Materi yang kedua mengenai kompetensi apa yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, kompetensi dalam memanage diri sendiri, di mana dalam hal ini, pemimpin yang memiliki pengetahuan luas, inkuisitif, kemampuan analisis yang mendalam, daya kognitif, dan penalaran yang di atas rata-rata. Yang kedua, terus belajar, di mana dalam hal ini belajar dari pengalaman-pengalaman sendiri, pengalaman-pengalaman orang lain, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan tujuan dan strategi organisasi yang dipimpinnya. Yang ketiga, dapat mengedepankan cara berpikir yang integralistik, strategik, dan berorientasi pada pemecahan masalah. 2. Kompetensi memanage komunikasi. Pemimpin harus memiliki keterampilan dan menyusun pesan sehingga pesan tersebut jelas. Pemimpin harus menggunakan dan mengembangkan sistem komunikasi terbuka. Dan yang terakhir, pemimpin harus mampu mendorong timbulnya feedback. 3. Kompetensi memanage etika. Pemimpin harus mengembangkan sistem yang terbuka atau transparan. Pemimpin harus akuntabel. Pemimpin harus lebih responsif. Yang keempat, kompetensi memanage tim. Pemimpin harus menjaga koneksi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Sebagai mediator, pemimpin harus memiliki keyakinan berbagai kepentingan dalam organisasi. Dan yang terakhir, pemimpin harus memiliki etis kerja yang sama tinggi. 5. Kemampuan memanage perubahan. Seorang pemimpin tidak akan mudah melakukan generalisasi, melainkan melihat setiap perkembangan situasi sebagai suatu yang khas. Dalam memecahkan masalah, pemimpin tidak akan terperangkap oleh cara pemecahan tertentu, menggunakan dan memakai sarana organisasi dengan teknologi terkini demi menunjang efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Selanjutnya, jenis kompetensi. 1. Visioner. Seorang pemimpin menentukan arah dan tujuan. Seorang pemimpin harus dapat membantu tim, organisasi, dan perusahaannya menuju arah yang lebih baik. Kedua, social intelligence atau social skill. Selalu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Kompetensi individu dalam hubungan sosial dengan rekan hingga tim yang dipimpinnya merupakan esensi paling penting kompetensi kepemimpinan. Oke, lanjut. Yang ketiga ada team building and delegation. Kemampuan ini dapat diukur dan dilatih dengan mengukur efektivitas individu dalam bentuk tim dengan memanfaatkan talent yang berbeda, dan kemampuan melakukan delegasi tugas dengan memahami talent setiap orang. Yang keempat ada konflik management. Kemampuan untuk menangani konflik yang terjadi dalam aktivitas harian organisasi dan perusahaan. Oke, lanjut. Yang kelima ada problem solving, yaitu kemampuan leadership seseorang dalam melakukan pertimbangan terhadap berbagai tantangan yang ada dan mengambil cara terbaik untuk melakukan hambatan tersebut. Yang keenam yaitu decision making, yaitu pemimpin harus mampu melakukan pertimbangan reasoning dalam pengambilan keputusan.
Antara lain meliputi pemahaman akan situasi, mempertimbangkan berbagai faktor untuk hasil terbaik, dan menyampaikannya secara tegas pada tim. Studi kasus. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Pemda Hidayatullah mendesak manajemen PT Nestle Indonesia segera menyelesaikan kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK 245 karyawan Nestle cabang Waru Surabaya yang juga cacat hukum. Pada 13 April 2000 silam, PT Nestle Indonesia Waru melaksanakan rapat dengan agenda pemberitahuan PHK. Pelaksanaan rapat tersebut terjadi kejanggalan di mana Ketua Serikat Pekerja Nestle Indonesia disandra oleh perusahaan asing ini, sehingga muncul adanya tawaran PHK dengan mengacu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1996, sedangkan karyawan hanya diberi waktu selama 2 hari untuk memikirkan PHK tersebut dengan besaran pesangon sesuai kebijakan perusahaan. Studi kasus. Agung mengatakan mayoritas buruh yang bekerja di PT Nestle Indonesia Waru sudah cukup lama, namun pemberian pesangon sangat tidak layak, mengingat sesuai aturan yang baru mereka bisa mendapatkan pesangon lebih dari besaran itu. Menurut Agung Besuki, dia sudah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan kembali haknya sebagai mantan karyawan PT Nestle Indonesia Waru. Pada 2008, kasus tersebut sudah disampaikan ke Gubernur Jawa Timur, namun tidak ditanggapi serius. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.